Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, berjumpa lagi dengan saya Cecep Muhammad Yasin di Cecep Muhammad Yasin channel, insya Allah channel yang berusaha untuk mengedukasi jenengan semuanya ya. Ya saudaraku, hari ini kita saya mendapatkan sebuah kiriman melalui WhatsApp tentang Hussein Shihab. Hussein Shihab ini salah satu orang yang masuk kategori katanya teman-teman pembenci Anies Baswedan ya. Nggak tahu kenapa, yang jelas Anies Baswedan tidak pernah menyakiti atau menghiraukan apa kata-kata Hussein Shihab. Dan Hussein Shihab ini menurut saya pribadi itu adalah bagian daripada buzzer-buzzer yang memang kerjanya yaitu tadi membuat suasana menjadi tidak kondusif gitu ya. Ini mari kita baca saudaraku, Warta Ekonomi. Di Warta Ekonomi Senin 26 September 2022, Hussein Shihab tuding Anies pakai bot demi menang voting. Relawan bilang saja dia takut. Ini Warta Ekonomi Jakarta. Ketua Relawan Bala Anies Sismono Laude menimpali komentar Ketua Cyber Indonesia Hussein Shihab yang menuding kelompok kadrun memelihara akun bot untuk memenangkan voting yang digelar Gus Nadir di akun Twitternya. Adapun tudingan tersebut terjun pada Anies Baswedan memenangkan voting yang dimaksud. Laude berpendapat Hussein Shihab hanya menunjukkan ketakutannya terhadap besarnya dukungan terhadap Anies Baswedan untuk maju pada Pilpres 2024. Ya, patut diduga itu. Dukungan ini tercermin dari sejumlah voting yang menunjukkan Anies Baswedan menguasai hasil voting, termasuk di cuitan Gus Nadir. Dia ini orang-orang kelompok gelisah yang susah tidur akibat melihat realitas yang ada di masyarakat. Takut membaca realitas tentang Anies, ngapainlah Pak Anies pakai bot, yang punya bot kan mereka sendiri, kata Laude saat dihubungi Warta Ekonomi Senin 26 September 2024. Iya benar-benar mereka yang pakai bot, tapi ya mohon maaf ya, mereka selalu berusaha untuk memutarkan sembunyi di balik tangan, jadi memutarkan fakta. Di sisi lain, Laude beranggapan Hussein Shihab sedang berusaha melakukan polarisasi dengan embel-embel nasionalisme dan radikalisme. Komentar ini menanggapi cuitan Hussein Shihab menyinggung bahwa bila Anies Baswedan berkuasa, maka radikalisme, intoleransi, dan terorisme akan makin merajalela. Ini jualannya kaum saya bilang kaum yang sungguhnya radikal, kaum yang sungguhnya intoleran, kaum yang sesungguhnya ketakutan ya. Padahal dari dulu nggak ada istilah radikalisme, semenjak mereka ada itu ada. Dia sebenarnya dalam rangka melakukan polarisasi lagi. Orang-orang seperti ini di rumah besar Pancasila. Orang-orang ini nggak ada tempat harusnya. Jadi harusnya di Indonesia memang orang-orang seperti ini nggak ada, karena setelah mereka menuding tanpa bukti gitu ya. Ketua Relawan Bala Anies itu menggarisbawahi bahwa Hussein Shihab menunjukkan secara gamblang sikap politik stigmatisasi dan menyebarkan informasi ke publik tanpa dasar yang jelas. Itu sepertinya dilakukan akibat stresnya. Dia nggak bisa tidur dengan kemenangan Pak Anies dalam polling-polling dengan beberapa lembaga dan perorangan di minggu-minggu terakhir, pungkas dia. Ya, ini nyata ini. Memang Hussein Shihab, mohon maaf nih, seperti ketakutan. Orang-orang itu saya heran. Kenapa ya? Mereka orang yang berlogika, seolah-olah menunjukkan mereka itu pandai. Ketua cyber Indonesia, nggak tahu di cyber dari mana itu julukan mereka, tapi pikiran mereka cetek, otak mereka seperti beku ketika mendengar kata-kata. Maaf saja kalau saya boleh bilang, saya nggak pantas ya mengatakan kalau mereka bodoh, tapi ada beberapa orang mereka jadi goblok ketika dengar nama suara Anies. Dengar saja. Apalagi dengan ada, ya mohon maaf, Anies ini menang di polling mereka sendiri, di pollingnya Ferdinand Hutahian,
di pollingnya ILC, di pollingnya CSIS. Ini mereka seperti apa? Was-was. Ya saya sepakat, mereka seperti susah tidur. Ya kalau mau mungkin mereka juga susah makan. Inilah yang nggak tahu kita ya. Sebabnya apa? Ya kalau kelompok-kelompoknya seperti kelompoknya, ya mohon maaf, kelompoknya Guntur Romli, kelompoknya Adi Armando, kelompoknya Denny Siregar, kelompoknya ya Eko Kuntadi, ya memang selalu mendengarkan kata-kata Anies itu mereka seperti langsung pusing gitu ya. Kebencian, apalagi PSI, kalau partai katakanlah PSI yang memang mereka berbicara seperti PSI juga ya, PSI itu sepertinya partai nasional untuk solidaritas, tapi mereka tidak menunjukkan rasa solidaritas ketika ada perbedaan, ketika ada Anies. Bahkan yang terakhir dikatakan ini sesuatu hal yang tidak bernalar ya. PSI menuding ada pungli yang dilakukan oleh lurah. Lurah itu kan di sana, kalau lurah itu jabatan di bawahnya kecamatan ya, itu dilakukan untuk Anies ya. Ini kan aneh kan, padahal itu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh Anies, dan mereka menudingnya tanpa bukti sampai sekarang. Kan sebetulnya mudah, katakanlah kalau mereka menuding lurah melakukan pungli, nah pungli itu kan bagian daripada korupsi. Laporkan saja, kenapa susah-susah? Tinggal laporkan aja PSI, ada dewannya ya, yang penting adalah dewan. DPR-nya datang ke kejaksaan tinggi, kalau di sana ada kejaksaan negeri di mana tempat itu mereka berada, atau mereka dekat dengan kejaksaan agung, langsung bawa bukti kasihkan. Tapi tidak, mereka umpan ke media. Sementara sampai saat ini kita tidak mendapatkan bukti pungli itu yang bagaimana bentuknya. Ini bagian daripada kegelisahan mereka, kebodohan yang mereka tunjukkan. Saya tidak pintar, tapi terpaksa saya mengatakan ini bodoh. Ini tidak mencerminkan seorang yang ingin melakukan demokrasi dengan cara fair. Tapi mereka hanya ingin memframing seolah-olah Anies ini adalah buruk. Padahal rakyat sudah tahu bahwa sosok Anies mau diakui atau tidak, tampilannya ya apa adanya. Saya bukan tim sukses, tapi saya terpaksa harus berbicara melalui apa yang saya bisa ketika seseorang yang tidak bersalah lantas dibuat seolah-olah bersalah. Anies di framing, kehadiran Anies, ya saya terus terang aja, selalu hadir itu apa adanya dan membuat penampilan baru, ada nuansa perubahan. Jadi Pak Anies ini kalau saya melihat memang ada nuansa perubahan. Perubahan itu ya juga saya sepakat bahwa Pak Anies ini melakukan perubahan juga perbaikan. Jadi perubahannya adalah selalu mengedepankan bahwa yang baik harus dijalankan. Program-program yang lama yang baik harus dijalankan. Misalkan seperti MRT dihubungkan. Yang kedua, misalkan lagi seperti busway dulu bisnya dari Cina yang kualitasnya dan kenyamanannya tidak bagus lah ya, saya katakan tidak bagus. Tapi sama Anies diambilkan mobil dari Eropa, Mercy, lantas Volvo, juga ya setidaknya kalaulah dari Jepang Hino terbaru itu yang memang kualitasnya hampir setara dengan Mercy sehingga kita nyaman. Dan saya sering merasakan karena saya berkantor di Jakarta, saya sering kali naik busway, rasanya nyaman. Perubahan kalau mau lihat kantor saya di Keramat Raya ya, turun saja di halte Sentiong, nanti masuk gang 6 ada di kantor saya. Saya sering kali lebih senang saya sekarang ini naik busway. Saya jalan-jalan ke Senen, situ suasananya, kondisinya sudah sangat nikmat, sangat nyaman, dan menimbulkan, kalau dulu seperti suram, ada rasa ketakutan kalau di situ malam. Saya datang ke situ, kadang-kadang anak saya yang perempuan ke kantor saya atau main, atau anak saya yang ada di Jakarta main ke tempat saya, itu tidak was-was. Oh ya, karena di situ serba rasanya nyaman dan aman gitu. Ini kembali
sosok Hussein Shihab seperti orang-orang seperti Hussein Shihab itu mungkin saya merasakan ada penyakit yang memang menghinggapi dia sehingga yang ujaran kebencian dan ujaran ini selalu mengatasnamakan intoleran, radikal. Padahal apa sih radikal yang bagaimana sih yang dilakukan oleh Anies? Terus kalau kadang gitu politik identitas yang bagaimana? Ya terus terang saudaraku, ini ada suatu fakta yang tidak yang memang mereka sebarkan. Mereka lah sesungguhnya yang menunjukkan bahwa mereka itu adalah sosok yang radikal. Asal mereka tidak suka apapun, jangankan gitu. Kalaulah kentut itu bisa dilaporkan, Anies kentut pun akan dilaporkan. Kalaulah Anies meludah itu bisa dilaporkan, Anies meludah pun akan dilakukan. Katakan Anies batuk saja, batuk itu bisa dilaporkan, tentu akan dimasalahkan. Atau batuk itu dilarang, maka ketika Anies batuk akan diupayakan sedemikian rupa untuk supaya di framing, sehingga framingnya itu framing buruk. Nah inilah yang radikal, mereka sendirilah sebetulnya, dan mereka intoleran, mereka selalu menyinggung-nyinggung masalah agama. Padahal saya dan teman-teman itu berharap ada pemimpin perubahan, dan sosok saat ini ketemulah dengan yang namanya Anies Baswedan. Mereka tidak akan mungkin memframing Pak Ganjar Pranowo, mereka tidak akan mungkin framing Ridwan Kamil, mereka tidak akan mungkin memframing gubernur-gubernur yang lainnya, karena memang tujuan mereka adalah menyerang Anies. Mereka tidak akan membicarakan bahwa posisi Pak Ganjar Pranowo dalam kasus misalkan pembangunan yang di semen di daerah Rembang, kalau nggak salah saya ingat itu yang ada korban di sana. Itu tidak akan mereka bahas. Mereka tidak akan berteriak, mereka juga akan tidak berteriak tentang kondisi daripada Wadas yang kemarin diadvokasi oleh tim dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan LBH. Mereka juga akan tidak mau framing atas adanya polisi di Wadas yang sedemikian. Mereka tidak akan membicarakan, karena mereka tidak akan membahas tentang Ganjar. Tapi kalau itu gubernurnya Anies, gubernurnya Bapak Anies Baswedan, sudah pasti habis mereka sedemikian rupa. Mereka juga tidak akan memframing atau mengatakan atau membahaslah setidaknya bahwa Jawa Tengah adalah provinsi termiskin di Indonesia, yang warganya termiskin di Indonesia. Itu mereka tidak akan bahas, mereka tidak akan menyamakan bahwa di NTT kenapa kok bisa di Jawa Tengah yang posisinya ada di Pulau Jawa bisa kalah dengan NTT, bisa kalah dengan ya provinsi-provinsi yang lain yang memang kecil-kecil, yang seharusnya dalam kualitas kita, dalam logika kita tentulah harusnya Jawa Tengah itu berada di atas provinsi-provinsi yang setidaknya Jawa Tengah masuklah dalam provinsi 10 besar provinsi di Indonesia yang harusnya termasuk provinsi yang tidak miskin. Nah, ini tapi nyatanya ketika kenyataan Jawa Tengah dikatakan bahwa mendapat predikat provinsi yang termiskin, mereka tidak membahas sama sekali. Tapi seandainya DKI Jakarta sebagai provinsi termiskin di Indonesia, habis sudah Anies itu dibully sedemikian rupa. Mungkin jangankan gitu, di seluruh Indonesia kalau mimpi itu bisa dibeli, mereka akan membeli mimpi dengan memberikan kepada para rakyat Indonesia, yaitu mimpi tentang Anies yang jelek-jelek atau Anies yang setidak-tidaknya provinsinya misalkan jelek, kualitas kepemimpinan jelek. Itulah yang kita harap kita bisa berikan. Jadi saudara-saudaraku, tetaplah semangat bahwa apa yang dikatakan oleh mereka termasuk PSI, termasuk Hussein Shihab ini, termasuk Denny Siregar atau Ade Armando tentang Anies Baswedan ini nyata bercanda, itu sesungguhnya adalah bentuk dari kebencian, dan mereka lah sesungguhnya politik identitas kebencian mereka nampakkan, identitas bahwa mereka adalah pembenci kepada orang-orang yang tidak mereka harapkan, itu mereka tampakkan. Itu kira-kira yang bisa saya
berikan, semoga ini bisa mengedukasi jenengan bahwa saat ini di Indonesia ada banyak buzzer-buzzer yang kerjanya memang untuk menciptakan opini-opini buruk kepada yang lawan mereka. Itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam merdeka, salam berkedaulatan. Cecep Muhammad Yasin Wong Kediri menyampaikan.